Wa ba'du, dan setelah bismillah, jadi atir yang pertama itu membahas basmalah ya. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Saya memulai imla dengan menyebut nama zat yang maha tinggi, yaitu Allah. Mustadirran faydul barakat, sembari berharap limpahan kucuran barakah ala ma analah wa aulah, atas apa saja yang Allah berikan. Nah, setelah basmalah, atiril yang kedua, bagian yang kedua ini membahas nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ba'du, maka setelah basmalah, fa'aqulu, aku ucapkan, huwa, dianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah, dia adalah junjungan kita yang diberi nama Muhammad ibnu Abdullah, putra Abdullah. Abdullah itu siapa? Ibni Abdul Muttalib, putra bapak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu wasmuhu Syaibatul Hamdi, memiliki julukan Syaibatul Hamdi. Hamidat khisaluhu saniyah, yang mana mbahnya Nabi ya, Nabi Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu mbah yang memiliki julukan Syaibatul Hamdi, orang yang terpuji. Terpuji mbahnya Nabi itu. Jadi Nabi itu keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang luhur. Terpuji, humidat khisaluhu saniyah, memiliki pertingkah atau perilaku yang bagus. Mbahnya itu orang yang terhormat, mbahnya Nabi itu. Ibni Hashimin, Mbah Abdul Muttalib itu putranya Mbah Hashim. Hashim ini ismuhu Amr bin Abdi Manaf. Amr, namanya Amr. Amr ini putranya Abdi Manaf. Abdi Manaf namanya adalah Mughirah. Wasmuhul Mughirah, namanya Abdul Manaf itu Mughirah. Alladzi yuntamal irtiqa'u li'uliyah, yang mana tergolongkan nasabnya atau golongan kebangsawanannya tergolong orang-orang yang mulia, orang-orang yang luhur. Yang mana Al-Mughirah itu ibni Qusay, putranya Mbah Qusay. Qusay wasmuhu Mujammi', memiliki nama Mujammi'. Summiya bi Qusay, kenapa Mujammi' itu disebut dengan Qusay? Summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi Qudu'atal Qasiyah, karena beliau itu menyendiri jauh dari kota Mekah. Dia menyendiri, orang yang jauh dari saudaranya, itu di Qusay, itu di daerah Qudu'ah. Ila an a'adallahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahmahimah, hingga akhirnya Mbah Qusay yang sebelumnya dia itu mencil atau menjauh dari saudara-saudara yang lain, kemudian akhirnya dia kembali lagi ke tanah haram, yaitu ke Makkah. Maka fahamahimah, hingga akhirnya Mbah Qusay menjaga Ka'bah ya, sehingga menjaga Ka'bah kembali dengan baik. Mbah Qusay itu ibni Kilab, putranya Mbah Kilab. Ismuhu Hakim, Kilab ini namanya Hakim. Ibnu Murrah, Hakim ini putranya Murrah. Murrah bin Ka'ab, putranya Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay, putranya Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib, putranya Lu'ay bin Fihr. Fihr wasmuhu Quraisy. Nah, Fihr ini yang memiliki nama Quraisy, aslinya Quraisy namanya, atau memiliki sebutan Quraisy. Dari nama inilah orang-orang keluarganya Nabi disebut suku Quraisy. Jadi Nabi kan terkenal orang Quraisy, orang Quraisy, orang Quraisy. Nah, Quraisy itu sampai disebut terkenal dengan suku-suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu asal muasalnya ini dari nama mbahnya yang keberapa itu tadi dihitung, yaitu Mbah Fihr. Fihr ini namanya Quraisy, sehingga anak cucunya terkenal suku Quraisy. Artinya keturunannya Mbah Quraisy. Wa ilaihi tunsabul budunul Quraisyah. Nah, ini yang dimaksud, wa ilaihi tunsabul budunul Quraisyah. Dan kepada Mbah Quraisy lah suku-suku Quraisy itu tergolongkan, ternasabkan. Ya.
Wa ma fawqahu Kinaniyun, dari Quraisy ke atasnya lagi sampai ke Bani Kinanah, ya, keturunannya Mbah Kinanah, Kinaniyun. Kama janaha ilaihil katsir wartadah, sebagaimana kebanyakan ulama sudah mengklaimnya di atasnya Quraisy adalah sebelum Quraisy itu sukunya yang tergolong bagus, tergolong banyak adalah suku Kinanah. Ibni Malik, yang menjadi anaknya Malik, Ibni Nadr bin Kinanah. Jadi Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah, Ilyas ini wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil harmiyah, dan beliaulah orang yang pertama kali menghadiahkan unta ke tanah haram. Wa sumi'a fi sulbihi, dan terdengarlah pada sulbun itu tulang punggung, pada di punggungnya Ilyas, Mbah Ilyas, di punggungnya Mbah Ilyas terdengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakarallah taala wa labbah. Jadi di punggungnya Nabi, di punggungnya Ilyas ini Nabi Muhammad sudah terdengar berzikir walabbah dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma, bertalbiyah dan berzikir. Itu Nabi Muhammad sudah terdengar suaranya pada dirinya Ilyas. Ilyas itu siapa? Ibni Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa hadza silkun nazmat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Sampai ke Mbah Adnan inilah susunan atau silsilah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati para ulama sampai Mbah Adnan. Adapun Adnan ke atas, warafuhu ilal Khalil Ibrahim amsaka anhu syari'un wa abah. Adapun ke atasnya lagi, dari Adnan ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim, ini dari syariat itu dicegah. Maksudnya ada yang perlu dipertanyakan kembali, perlu ditinjau ulang, atau yang meragukan, belum diketahui pasti, ya, sehingga dilarang untuk diteruskan menelusuri nasabnya Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim, karena ada yang terputus atau ada yang diragukan, karena sulit mencari nasab. Wa adnanu bila raibin 'inda dawil ulumin nasabiyah. Adapun sampai ke Mbah Adnan, kalau sampai ke Mbah Adnan ini la raib, tidak ada keraguan-raguan menurut ahli ilmu. Ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama. Tapi yang jelas nasabnya Nabi itu sampai kepada Nabi Ismail hingga sampai kepada Nabi Ibrahim, ya. Fa'azim bihi min 'abdin dallaqat kawakibuhu ad-durriyah wa kaifa la was-sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Allah